warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hai, selamat datang di podcast kami, UFIM, Ulasan Film. Saya Nisa Salsabila dengan rekan saya Mutiara Nisa. Nah, jadi di episode kali ini kami kedatangan tamu spesial nih. Boleh dong Kak, perkenalkan namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maharani Yasika. Oke, Kakak selanjutnya boleh dong perkenalkan namanya. Halo semua, perkenalkan nama saya Zara Nushita Siregar. Selanjutnya, Dan saya Sarah Hendarno Simanjuntak. nah, jadi itu adalah bintang top kita hari ini, Kak Rani, Kak Dara, dan Kak Sarah. Jadi episode kali ini kita akan membahas apa nih? Jadi di episode kali ini kita akan mengulas film Badarawi, teman-teman. Penasaran ya nih? Nah, benar sekali. Jadi film Badarawi ini adalah film Indonesia yang tayang di 2023. Benar, Kak? Iya, betul sekali teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung kita ulas film Badarawi. Let's go! Nah, jadi pertanyaan pertama nih untuk kakak-kakaknya. Apa sih Kak genre film Badarawi ini? Nah, jadi genre film Badarawi ini dia genrenya termasuk dalam film horor, teman-teman. Oke, film horor ya berarti ya Kak? Ya, Kalau boleh tahu ceritain dong sinopsisnya sedikit aja, singkat. Nah, jadi sinopsis dari film itu, sebetulnya film ini tuh berkesinambungan dengan film KKN di Desa Penari. Jadi sebelum adanya film ini, ada itu cerita Badarawi dulu. Tapi film KKN itu ditayangkan lebih dulu daripada film Badarawi. Nah, di sebuah cerita nih, ada seorang ibu dan anak dari desa itu keluar desa namun membawa barang yang dilarang dan emang tidak boleh dibawa, dan barang itu punya si Badarawi. Nah, dan gara-gara itu tuh ibunya itu jadi sakit tapi tidak bisa sembuh, dan ustadznya bilang kalau itu yang mau sembuh itu tuh barang itu harus dikembalikan kepada sang pemilik. Jadi si anak perempuan ini dan abangnya dan teman-teman abangnya itu ada 4 orang. Mereka tuh datang ke desa untuk mencari sesuatu desa yang bernama Mbak Putri. Namun Mbak Putri itu udah meninggal. Jadi mau nggak mau mereka tuh harus bermalam dan menginap di desa itu dan mencari informasi lebih lanjut bagaimana cara mereka membalikan gelang tadi itu kepada Ruhi, seperti itu. Nah, jadi gelang ini tuh sebenarnya milik siapa sih Kak? Kalau kita lihat di film Desa Penari KKN itu, gelang itu tuh milik Badarawi. Nah, jadi gelang itu tuh ada 2 pasang, teman-teman. Sepasang dia, ada satu di sini, satu di sini. Dan ibu itu membawa yang sepasangnya. Nah, jadi itulah itu milik Badarawi. Mereka membawa kabur, dan itu juga ada alasannya loh, teman-teman. Mereka kenapa membawa kabur gelang itu dari pemilik aslinya. Oh iya, kalau boleh tahu sedikit alasannya apa ya Kak? Nah, kalau sedikit alasannya itu, kan gelang itu tuh punya Badarawi. Jadi Badarawi itu di setiap tahunnya itu memilih daun. Apa sih daun itu? Jadi daun itu adalah mereka anak perempuan yang belum menikah, yang memang di situ cantik, pandai menari, dan akan dipilih menjadi daunnya si Badarawi yang akan melayani Badarawi di, kalau kita bilang sih, dunia kedua. Di dunia itu tuh ada makhluk lain tuh. Jadi di situ ada altar yang dimana mereka menari dengan iringan musik. Disitulah para Badarawi memilih. Jadi kalau gelang itu dibawa kabur, Badarawi itu gak bisa milih daun lagi. Jadi daun itu stop sampai di situ. Jadi Badarawi hanya di alamnya saja menunggu gelang itu kembali, seperti itu. Jadi gelang itu sangat penting ya Kak. Jadi makanya nggak boleh diambil gitu Ya, betul benar sekali. Oke, jadi itu sinopsis singkat yang sangat menarik ya teman-teman. Mungkin teman-teman dengan mendengar sinopsis ini kayak jadi penasaran untuk menonton fullnya gimana gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua yang kamu Tia. Iya, jadi Juga penasaran nih, siapa aja sih aktor-aktor di film Badarawi itu? Boleh dong diceritain sedikit aja untuk setiap peran yang ada di film itu Kak. Dari film ini ada beberapa pemain, aktor dan aktris. Yang pertama ada Aulia Sarah berperan sebagai Badarawinya, sosok yang memiliki kekuatan mistis. Yang kedua ada Maudi F. Warsina sebagai Nila, Jordi Pranata sebagai Yuda, dan Claresta Saupan sebagai Ratih. Mereka masing-masing memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan supernatural yang muncul di desa tersebut. Dan ada Dinding Boneng sebagai Bang Buyut tua. Dan terakhir ada Amin sebagai Bang Buyut muda, berperan sebagai penghubung antara generasi tua dan generasi muda.
Nah, jadi di Badarau ini siapa sih Kak pemeran utamanya gitu Kak? Pemeran utama itu ada Maudia Fauzia sebagai si Mila, sebagai anak dari ibu yang mengambil gelang tadi. Oh, baik. Jadi dia lah yang mengembalikan gelang ini si pemeran utama ini. Iya. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Itu adalah aktor film-film Badarau ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih nama aktornya dan melihat, aktor ini tuh bagus tuh actingnya. Mungkin kalian langsung bisa menonton filmnya. Oke, selanjutnya kita pindah nih ke film Badarau yang mengenai unsur bahasa dan budayanya. Nah, jadi pertanyaannya itu saya penasaran nih. Di film Badarau ini tuh ada gak sih bahasa yang lain gitu selain bahasa Indonesia Kak? Ya jelas ada dong, terutama bahasa Jawa. Nah jadi film Badarau ini dia tuh membudayakan budaya Jawa karena di situ ada tarian dan lain-lain. Jadi bahasa yang digunakan itu ya bahasa Jawa dan mantra-mantra yang tertulis itu menggunakan aksara Jawa, teman-teman. Benar-benar. Berarti tuh budaya tuh kental sekali ya Kak di Badarau ini. Nah kira-kira menurut kakak sendiri dengan bahasa Jawa yang ada di film ini tuh manfaatnya untuk apa sih dengan penonton-penonton? Banyak sih manfaatnya, terutama film itu kan ditayangkan tahun 2003. Otomatis kan para anak muda itu kepo karena film itu kan lanjutan atau sebelumnya KKN Desa Penari. Jadi ketika mereka menonton film itu, otomatis mereka banyak mendengar bahasa Jawa karena ada sekian 70% di film itu menggunakan bahasa Jawa dan di situ tertera subtitle yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi selain orang itu menonton, mereka juga tahu budaya, tahu bahasa dan lain-lain hal yang berguna. Jadi dari bahasa tadi, apakah ada unsur budaya yang bisa kita ambil atau yang bagus untuk kita pelajari dan untuk penonton tahu bisa diterapkan? Ya pastinya ada dong, terutama film itu tuh dari budaya lokal sendiri. Walaupun genrenya horor, tapi dia tetap budayanya tuh terkental di situ, terutama kalau bisa dalam kesenian. Nah, bahkan dari dulu, dari zaman kerajaan sampai era sekarang itu kesenian tarian itu sangat-sangat diperlukan, ya kan? Terutama di pernikahan adat Jawa. Dan lainnya tuh ada yang namanya bahasa. Bahasa itu tidak akan hilang sampai kapanpun. Jikalau kita memang benar-benar orang Jawa, seharusnya kita tahu dong bahasa Jawa sedikit banyaknya seperti satu kata, ojo, itu jangan, dan lain-lainnya. Benar-benar sekali. Jadi bahasa itu penting ya guys. Walaupun bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, tapi kita juga harus mengerti dengan bahasa daerah-daerah yang lainnya sebagai orang Indonesia namanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih detail nih tentang unsur budaya apa sih yang ada di film Badarau ini. Mungkin kakaknya bisa menjawab Kak. Ada beberapa unsur yang didapatkan sih dari film ini. Yang pertama tuh ada dari tarian dan musik. Dari tarian sendiri, tarian dari film ini tari itu berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tarian ini sering dipentaskan untuk ungkapan rasa syukur setelah panen. Tarian ini bernama tarian gandrung. Dan dari musik sendiri, musik dari film ini adalah musik tradisional Jawa yang terdiri dari berbagai instrumen seperti gong, kendang atau drum, saron, dan bonang. Yang tiga ini bernama gamelan. Gamelan memberikan nuansa khas dan ritmis dan yang mendukung tarian tersebut. Nah, jadi ada tarian dan musik-musik gamelan itu ya Kak. Nah, di film itu sendiri manfaatnya kira-kira apa sih Kak? Kenapa ini ada di film ini untuk para penonton? Tentunya manfaatnya ada dong untuk bagi penonton tuh. Jadi orang itu tahu kalau tarian dan itu meningkatkan kesadaran mereka tentang budaya lokal yang ada di Indonesia kayak gitu. Berarti ini kayak untuk melestarikan budaya lokal kita. Jadi selain bahasa ada juga tarian, tarian dan juga musiknya. Oke, bagus sekali ya film Badarau ini. Lalu selanjutnya ada pertanyaan oleh Kakak Mugia. Jadi tadi kan kita udah tahu nih ada budaya dan ada bahasa dari film itu. Terus menurut kakaknya masing-masing, bagaimana sih dengan rating untuk film Badarau itu masing-masing dari kakaknya? Boleh dong dari kakaknya paling dulu. Oke, kalau menurut aku sih tentang film Badarau ini aku kasih 7/10 deh. Wah, 7/10 lumayan tinggi ya teman-teman. Boleh tahu deh Kak alasannya apa? Kalau untuk alasan, karena aku sebagai orang yang takutan sama film horor dan bukan fans terhadap film horor, itu banyak momen-momen yang bikin aku merinding, tapi aku jadi penasaran gitu apa yang terjadi dengan di dalam film itu.
Suasananya juga mencekam, musik-musiknya, efeknya, pencahayaannya juga. Jam sekarang juga bukan yang terlalu lebay sih, dia lebih ke perasaan merinding seolah-olah kita itu ada sebagai Di situ, ya, ya. dan sebagai pemerannya. Nah, jadi walaupun kita takut nih nonton film horor, tapi film Badaro ini tuh kayak nggak seserem yang Iya. untuk itu ya kan kak, benar sih Bisa Kak. lah. Ya bisa untuk kakak yang takut dengan film horor, Iya. tapi masih bisa menikmati filmnya kan kak. Bisa. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin kurang suka film horor atau takut, ini nggak seserem itu, tapi ini banyak pesan yang dilapir dan disampaikan di film ini. Oke, selanjutnya mungkin dari kakak ada rating berapa kak? Dari aku juga sama sih 7/10. Kenapa itu kak? Kenapa kasih sama gitu ratingnya? Apakah ada alasan yang berbeda? Karena dari beberapa film horor, dari film horor yang saya tonton tuh ceritanya sedikit membosankan. Alurnya itu terbaca gitu. Tapi dia ada poin menariknya karena pendalam-pendalam aktornya sama suasana horornya itu kerasa gitu. Jadi kita ada dalam situ kayak gitu. Oh benar-benar. Walaupun film lain boring, tapi film itu nggak boring gitu ya kak. Iya. Jadi kakak penasaran apa tuh Selanjutnya selanjutnya. selanjutnya endingnya tuh apa kayak gitu. Endingnya paling ditunggu-tunggu betul, gitu ya. betul. Kakak ini lancar nih. Kalau dari saya sih sama ya 7/10. Apakah ada alasan yang berbeda kak selain dari Kak Sarah dan Kak Zara? Alasannya ini ya, terutama kan saya sebelumnya sudah menonton film KKN di Desa Penari. Nah itu kan KKN Desa Penari sebelumnya. Dan ketika saya menonton film Badara Bumi ini, alur ceritanya sebenarnya menurut saya pribadi tidak terlalu menarik. Karena di situ dan genre horornya tidak ada, karena cuman backsound yang dung 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 gitu doang. Dan kayak hantu-hantu yang di bayangan saya tuh seperti kuntilanak, pocong, dan lain-lain itu nggak ada. Karena di bayangan saya sendiri tuh horor, yaitu ada hantu-hantu seperti itu. Tapi di sini cuman kayak ada ya orang-orang ginian, tahu nggak sih orang ginian itu orang yang dari alam lain, tapi mereka tuh kayak berdarah-darah, tidak menggunakan baju dan kurus kering. Cuman itu aja. Kalau dari saya sendiri sih rating alurnya itu 7/10 sih. Kenapa 7/10 kak? Gimana ya? Karena itu horornya itu tidak kelihatan banget. Terus itu terlalu bosan. Kenapa bosan? Ya udah gitu-gitu aja, tapi kayak lama kali dibuat mereka gitu. Tapi keunggulannya ada nggak kak dari film ini? Yang keunggulannya ada sih, mungkin dari budayanya ya, karena budaya di situ tuh lebih mendalam daripada film yang udah terbit sebelumnya, yaitu KKN di Desa Penari. Benar-benar. Berarti karena ada budayanya ini lebih unggul gitu ya kak, di segi budayanya. Oke, benar sekali. Nah, jadi kita lanjut nih ke rating visual ya kan kak? Iya. Boleh deh dari Kak Sarah sendiri berapa rating visual untuk film ini? Untuk visual mungkin aku kasih rating 9,5/10. Kenapa 9,5/10 kak? Alasan aku ngasih 9,5/10 itu karena dia visualnya itu benar-benar keren dan totalitas. Menarik ya? Iya betul. Terus kita tuh kayak merasa seolah-olah kita itu yang menjadi pemeran utamanya di situ. Suasana mencekamnya, musik-musiknya, latarnya, pencahayaannya juga banget. Jadi kayak buat makin takut gitu ya Iya kak? betul benar. Berarti dari Kak Sarah sendiri ratingnya tuh 9,5/10 ya kak? Iya. Kalau dari Kak Zara sendiri kak berapa ratingnya kak? Kalau dari aku sih kayaknya 9/10 deh. Apa tuh kak alasannya kenapa ngasih 9? Karena visualnya itu latar belakangnya, tempatnya, pencahayaannya itu betul-betul kita berasa ada di situ gitu. Suasana horornya, mistisnya tuh rasanya apa? Iya, benar-benar. Berarti nggak beda jauh lah alasannya sama Kak Sarah ya. Berarti rating untuk visualnya itu 9/10 ya kak? Berarti rata-ratanya nih 9/10 nih. Kalau kakak Nani sendiri? Sama sih kayak dia 9/10, karena itu di situ tuh aku suka banget sama suasananya tuh yang betul-betul seperti film horor walaupun tidak horor. Walaupun tidak sehoror itu Ya, gitu ya. dan di setiap scene yang itu memang mungkin di alam lain tuh editingnya tuh tidak kelihatan gitu. Benar-benar. Hampir Real sama gitu. itu sama yang lain ya. Iya benar-benar. Berarti rata-ratanya ini 9/10 ya kak? Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan terakhir.
menurut kakak pesan yang paling mendalam disampaikan oleh film ini tuh apa kak untuk kehidupan kita kak? Ada sih satu pesan Apa itu kak? Boleh disampaikan dong? yang dimana tuh kan ada tuh dari awal saya sudah cerita bahwasanya Ibu Simila tuh mencuri gelang daun. Yes. Nah, jadi kita sebagai makhluk nih ya, walaupun sebagai sesama, alangkah baiknya jangan mengambil yang bukan hak kita, karena suatu saat nanti itu hak itu mungkin akan diminta sama yang punya, dan kita nggak tahu tuh situasi dalam keadaan sehat atau tidak. Benar-benar. Jadi pesannya tuh jangan mengambil buat barang yang bukan punya kita. Bisa diingat ya teman-teman yang menonton. Ya, ini pesan yang bagus nih dari film Badaraw ini ya teman-teman. Oke, karena itu adalah pertanyaan terakhir kita. Setelah kita mengakhiri episode kali ini. Terima kasih untuk kakaknya. Nah, dari film Badaraw ini tuh sangat menarik ya teman-teman, dari budayanya, bahasanya, visualnya, yes, bener banget visualnya. Jadi teman-teman yang lagi menonton video ini harus segera menonton film Badaraw ini, ya kan kak? Iya dong, karena itu banyak banget loh guys, pesan-pesan yang diambil dan pelajaran yang bisa diambil. Benar sekali. Karena karena video ini telah selesai, kami ucapkan terima kasih kalau menonton video ini. Sampai jumpa. Dadah.